Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan Ustazah Ukhti dalam pelajaran matematika. Anak-anak Ustazah tidak bosan kan belajar matematika? Alhamdulillah, karena matematika ini sangat diperlukan untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau kalian jajan ke warung, kalian perlu matematika kan untuk menghitung kembalian uang yang kalian bawa atau berapa jumlah belanja yang kalian beli. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu nih, bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah pada pagi hari ini? Tetap semangat kan? Alhamdulillah. Ustazah doakan ya, semoga anak-anak Ustazah selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ayah bunda yang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Oh ya, sebelum memutar video ini, anak-anak sudah berdoa kan? Pintar sekali. Alhamdulillah, karena dengan berdoa kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan memahami pelajaran hari ini. Oke. Kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan dan menentukan kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan. Nah, coba perhatikan ilustrasi dari Ustazah. Tahukah kalian bahwa planet Venus memerlukan waktu selama 225 hari untuk satu kali mengelilingi matahari? Anggaplah yang di tengah itu adalah matahari, kemudian planet yang warna kuning itu adalah Venus. Nah, Venus ini memerlukan waktu selama 225 hari untuk mengelilingi bumi, matahari. Kemudian planet bumi, planet yang berkeliling di luar yang warna biru, dia memerlukan waktu selama 365 hari untuk mengelilingi matahari. Kemudian pada tahun 2010, bumi dan Venus berada dalam posisi yang sejajar. Artinya dia berdampingan seperti itu. Nah, pertanyaan Ustazah, kapan ya kira-kira planet Venus dan bumi akan sejajar lagi? Nah, untuk menghitung ini, kita memerlukan yang namanya KPK. Kita memerlukan yang namanya KPK. Ayo, masih ingat apa kepanjangan KPK? Sebelumnya saja sudah sebutkan tuh kepanjangan dari KPK. Yap, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ada yang masih ingat pengertiannya? Ya, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Nah, itu adalah pengertian dari KPK. Ada dua cara menentukan KPK. Yang pertama menggunakan kelipatan persekutuan dan yang kedua menggunakan faktorisasi prima. Oke, disimak ya pembahasan Ustazah. Kita bahas dulu nih cara yang pertama, yaitu menggunakan kelipatan persekutuan.
Nah, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan KPK dari 3 dan 6. Karena kita untuk menyelesaikan soal berikut, karena kita menggunakan cara yang pertama atau menggunakan persekutuan, kelipatan persekutuan, maka yang pertama harus dilakukan adalah kita cari dulu kelipatan 3 dan 6. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, dan seterusnya. Ayo, anak-anak ustazah masih ingat belum? Masih ingat kelipatan persekutuan? Ya, yang namanya kelipatan persekutuan adalah bilangan yang sama dari dua bilangan kelipatannya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6 dan 12. Seperti yang kalian lihat, di antara kelipatan 3 dan 6, hasil yang sama atau bilangan yang sama adalah 6 dan 12. Ingat, kalau ketika kita mencari KPK, kelipatan persekutuan yang terkecil yang kita ambil. Dari 6 dan 12, yang paling kecil adalah angka 6. Jadi, KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas cara yang kedua. Menggunakan faktorisasi prima. Mencari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima ada 3 tahap. Yang pertama, menentukan faktor prima dari masing-masing bilangan menggunakan pohon faktor. Dan yang kedua, jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama, seperti 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, pilihlah pangkat yang tertinggi, yaitu 2 pangkat 3. Yang ketiga, mengalihkan semua faktornya. Nah, ini tadi 3 tahap mencari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Diingat ya. Nah, sekarang contoh soalnya. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari faktorisasi primanya dengan menggunakan pohon faktor. Kita bikin dulu nih pohon faktornya. Dari 28, kita bagi 2, hasilnya adalah 14. Kemudian 14-nya kita bagi lagi dengan 2, maka hasilnya 7. Bilangan 2, dan 7 itu disebut sebagai faktor prima. Kemudian kita cari lagi nih faktor dari 42. Kita bagi 2, nilainya 21. 21 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 7. Bilangan 2, 3, dan 7 itu merupakan faktor prima dari 42. Bisa kita tuliskan, faktorisasi prima dari 28 adalah 2 dikali 2 dikali 7. Kemudian faktorisasi prima dari 42 adalah 2 dikali 3 dikali 7. Jadi, KPK dari 28 dan 42, jadi bilangannya ini semuanya kita ambil. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Nah, bilangan yang sama di antara 28 dan 42
cukup dituliskan 1 kali. Ingat ya, cukup dituliskan 1 kali. Sehingga ketika kita kalikan, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan 84. Nah, itu tadi contoh soal tentang KPK dengan menggunakan cara faktorisasi prima. Oke, untuk memahami, ayo berlatih 4. Kalian bisa lihat soal ini di modul yang Ustazah bagikan yang berjudul Ayo Berlatih 4. Soal yang pertama, tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Terus yang kedua, tentukan KPK dari bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima. Ada 2 soal tuh, ada A dan B. 60 dan 90, yang B 66 dan 96. Semangat ya mengerjakannya. Kerjakan di buku tugas, kemudian dipoto, dan kumpulkan melalui classroom ya. Ustazah tunggu. Nah, jika anak-anak Ustazah ada yang masih kurang paham, bisa tanyakan di classroom, di kolom komen, atau bisa minta orang tua untuk menchat Ustazah melalui WhatsApp. Oke ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.